Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2023 pada hari ini Senin tanggal 13 Juni 2022 segera dimulai. Kepada peserta sidang, termohon dan pemohon dipersilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Sebelum sidang dimulai, kami selaku sekretaris persidangan akan membacakan tata tertib persidangan yang akan memandu saudara termohon dan pemohon serta pihak terkait lainnya dalam persidangan adjudikasi. Tata tertib sidang Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses secara terbuka Bawaslu Kabupaten Mamasa pada hari Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Bagian pertama, seluruh peserta yang hadir dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses wajib a. mengenakan pakaian rapi dan sopan, b. bersikap sopan dan tertib, c. dan seterusnya. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Majelis Sidang Adjudikasi dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tata tertib ini. Majelis Sidang Adjudikasi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang adjudikasi dimulai. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register permohonan 01 garing Bawaslu Mendatar MS garing 6 Romawi garing 2022 dengan pemohon nama Rudi, alamat Mamasa, nomor KTP anggap sudah dibacakan, jabatan Ketua DPD Partai Nusantara Kabupaten Mamasa dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini, yaitu mendengarkan keterangan pemohon dan termohon, saya harapkan bahwa baik pemohon maupun termohon sudah mempersiapkan diri. Dan sebelum kita lanjutkan persidangan ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Rustam, SPD MM selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis. Di samping kanan saya Bapak Patrick SH, di samping kiri saya Bapak Abdul Hafid SPD MPD, masing-masing selaku anggota majelis. Selanjutnya kepada pemohon dan termohon saya beri kesempatan juga untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir pada sidang hari ini. Untuk yang pertama saya mempersilakan kepada saudara pemohon, silakan. Ya, baik yang mulia, kami dari pihak pemohon hadir pada saat ini. Saya sendiri selaku kuasa hukum atas nama Berdianto, dan saya bersama dengan Bapak Rudi selaku Ketua atau pengurus Partai Nusantara. Itu saya mulia, terima kasih. Dipersilakan kepada saudara termohon untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadir. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kami memperkenalkan diri dari pihak termohon. Perkenalkan, saya Vigo, jabatan Ketua KPD Kabupaten Mamasa. Saya hadir bersama dengan rekan saya Pak Ferdinandus
anggota KPUD Kabupaten Mamasa. Demikian yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena saudara pemohon hadir bersama kuasa hukumnya, maka kepada kuasa hukum pemohon kami persilahkan untuk menunjukkan kartu identitas advokatnya bersama surat kuasa khusus dari pemohon prinsipal. Disilakan. Surat kuasa khusus nomor 3. Surat khusus nomor 1. Selanjutnya kepada pemohon, apakah pemohon sudah siap dengan permohonannya? Ya, sudah ya. Sebelum dibacakan, saya mau tanyakan dulu, apakah ada perubahan-perubahan terhadap pokok permohonan selama tidak berubah esensi dari pokok permohonan saudara? Tidak ada ya. Baik, jika demikian, saya persilakan untuk membacakan pokok-pokok permohonan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan dari pemohon yang pada dasarnya surat permohonan pengajuan sengketa proses yang kami ajukan ke Bawaslu Kabupaten Mamasa ini berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan KPUD Mamasa nomor 15 garing KPUD garis Mendata MS garing angka 6 garing 2022 tertanggal 7 Juli. Ini kami ajukan. Kami merasa keberatan dengan surat keputusan KPU ini karena pada dasarnya mereka telah mencoret klien kami, yaitu salah satu anggota DPRD dari Partai Nusantara atas nama Jaka Sambu. Ini yang kami perlu pertanyakan sehingga kami mengajukan proses penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Petitum kami yang pertama menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, kemudian membatalkan keputusan KPU Mamasa terkait surat keputusan dengan nomor 15 garing KPUD garis Mendata MS garing angka 6. Kemudian memerintahkan KPU Mamasa untuk melaksanakan keputusan ini. Sekian ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada termohon, apakah sudah siap dengan jawaban terhadap pokok permohonan pemohon pada hari ini? Sudah siap yang mulia. Baik, jika sudah siap, kami persilakan untuk dibacakan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kami akan membacakan jawaban kami dari pihak termohon kaitannya dengan pokok permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon. Yang pertama, benar bahwa kami dari pihak termohon telah mengeluarkan nama saudara atas nama Jaka Sambu dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Mamasa dengan alasan bahwa pada tanggal 5 Juni kami menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial bahwa ternyata saudara Jaka Sambu ini pernah terlibat kasus narapidana narkoba dan tidak dipublikasikan secara umum. Kemudian kami telah melakukan klarifikasi terhadap RO Partai Nusantara dan kesimpulan kami bahwa benar bahwa saudara Jaka Sambu memang pernah terlibat kasus narapidana narkotika. Baik yang mulia, maka berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, maka petitum kami mohon kiranya Bawaslu Kabupaten Mamasa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan atau apabila Bawaslu Kabupaten Mamasa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Terima kasih saudara termohon. Jadi dengan selesainya pembacaan pokok permohonan pemohon dan jawaban dari termohon, maka agenda sidang kita pada hari ini kita cukupkan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa sidang selanjutnya kita mengagendakan pemeriksaan alat bukti, baik itu bukti surat maupun saksi ahli. Dan saya akan tanyakan dulu kepada saudara pemohon, dalam sidang pemeriksaan alat bukti nanti apakah saudara akan menghadirkan saksi? Ya, yang mulia, kami dari pihak pemohon akan menghadirkan satu saksi. Saksi yang akan dihadirkan ini saksi ahli atau saksi fakta? Saksi fakta yang mulia. Baik. Selanjutnya kepada saudara termohon, apakah dalam sidang pemeriksaan alat bukti nanti saudara akan menghadirkan saksi? Iya, ya. Ada berapa orang saksi yang mau diajukan? Oh, kami dari pihak termohon akan menghadirkan 2 saksi yang mulia. Saksi yang dihadirkan ini saksi ahli atau saksi fakta? Saksi fakta. Kedua-duanya, Pak? Kedua-duanya. Ya, baik. Oleh karena saudara termohon akan menghadirkan 2 orang saksi fakta pada pemeriksaan alat bukti, kami juga tetap memberi kesempatan kepada saudara pemohon jika sekiranya akan menghadirkan 2 orang saksi supaya berimbang. Akan tetapi kalau memang hanya disiapkan 1 saksi, ya tidak masalah juga. Tetapi jika misalnya mau menghadirkan menambah saksinya lagi, diperbolehkan. Ini kita bisa kesana tanggal hari Selasa besok. Masih tepat. Kalau hari Selasa itu tanggal berapa? Masih. Oke. Jadi kepada para pihak kami informasikan bahwa berdasarkan kesepakatan majelis, sidang lanjutan sengketa proses pemilu dengan agenda pemeriksaan alat bukti akan kita laksanakan pada tanggal 14 bulan 6 tahun 2022 pada hari Selasa pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Terkait dengan jadwal ini, apakah ada tanggapan dari saudara pemohon atau termohon? Pada pemohon bagaimana? Siap? Siap, yang mulia. Terima kasih kepada termohon. Apa siap dengan jadwal ini? Siap, ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, kami informasikan kembali bahwa agenda sidang selanjutnya akan kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2022 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti. Pemberitahuan ini sudah sekaligus menjadi panggilan resmi untuk para pihak dan kami tidak akan menerbitkan lagi surat panggilan resmi secara tertulis kepada para pihak. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan pemohon dan jawaban termohon ditutup. Majelis sidang meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang adjudikasi hari ini selesai. Sidang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register permohonan 01 garing Bawaslu mendapat MS garis miring 6 Romawi garis miring 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjutkan agenda sidang pada hari ini, saya mempersilahkan dulu kepada pemohon untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir dalam persidangan kali ini. Silakan.
Ya, yang mulia, kami dari partai pihak atau pihak pemohon yang hadir, saya sendiri selaku kuasa hukum Selamat Berdianto dan Bapak Rudi dari pengurus Partai Nusantara. Sekian yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada termohon untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadir pada sidang kali ini. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, perkenalkan kami hadir pada sidang kali ini. Saya sendiri sebagai Ketua KPUD Kabupaten Mamasa, Bapak Figo, dan saya hadir bersama dengan rekan saya Pak Ferdinandus, anggota KPUD Kabupaten Mamasa. Demikian yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam agenda pemeriksaan alat bukti yang akan kita mulai dengan pemeriksaan alat bukti surat. Kepada saudara pemohon, saya persilahkan untuk menunjukkan alat bukti ke depan majelis, dan saya persilahkan salah satu dari termohon untuk hadir menyaksikan pemeriksaan alat bukti dari pemohon. Silakan. Sesuai dengan daftar yang diajukan. Sesuai. Sesuai. Baik. Kita sahkan. Atau masih ada yang mau di Dengan demikian, setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon, disaksikan dengan surat termohon dan sudah sesuai dengan daftar yang sudah diajukan, maka alat bukti ini kita sahkan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kepada termohon, kami beri kesempatan juga untuk menunjukkan alat bukti surat kepada majelis dan kepada kuasa hukum pemohon untuk menyaksikan pemeriksaan alat bukti. Silakan. Jalan alat bukti yang diajukan ini ada seperti ini. Dari daftar yang diajukan sudah sesuai. Saudara pemohon, alat bukti ini sah ya? Sah ya? Baik. Setelah melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh saudara termohon, semua sudah dibuat sesuai dengan daftar yang sudah diajukan, dan alat bukti ini kita sahkan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kepada pemohon dan termohon, kami beritahukan bahwa apabila pemohon dan termohon masih akan mengajukan alat bukti surat yang lain, kami persilahkan untuk disampaikan ke majelis melalui sekretaris sidang paling lambat pada pelaksanaan agenda sidang berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk dalam agenda pemeriksaan saksi. Kepada pemohon, apakah saksi yang saudara akan ajukan sudah bisa dihadirkan saat ini? Sudah ya mulia. Siapa saksi yang akan saudara pemohon hadirkan pada sidang kali ini? Itu dulu
dari LO partai. LO partai ya. Baik. Jika saksi pemohon sudah hadir, kami minta untuk dihadirkan ke dalam ruang sidang. Silakan Bapak. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat hari ini? Puji Tuhan sehat. Ya, terima kasih. Benar saudara bernama Asmedi, beralamat di Desa Tumpuk Gudang, Kecamatan Memasak, yang merupakan LO dari Partai Nusantara. Benar yang mulia. Terima kasih. Kepada saudara saksi, kami persilakan untuk ke depan majelis untuk memperlihatkan identitas berupa KTP. Silakan. Terima kasih Pak. Silakan berdiri di tengah. Saudara saksi, apakah saudara bersedia saya ambil sumpah atau janjinya dalam memberikan keterangan persidangan ini? Bersedia yang mulia. Berdasarkan agama apa? Kristen Protestan. Baik. Kepada rohaniawan, saya persilakan mengambil tempat. Saudara saksi, saya akan mengambil janji saudara berdasarkan keyakinan saudara. Silakan mengikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Kepada saksi dan karyawan, silakan kembali ke tempat masing-masing. Saudara saksi, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara, namun sebelumnya kami sampaikan bahwa silakan saksi memberikan jawaban secara ringkas dan jelas, jangan terlalu lebar dari pokok pertanyaan majelis, dan juga jawaban Anda harus benar-benar sesuai apa yang saudara ketahui. Pertanyaan pertama, apakah saudara saksi bisa menjelaskan apa jabatan saudara saat ini? Terima kasih yang mulia. Saya selaku LO Partai Nusantara Kabupaten Memasak. Baik. Menurut saudara saksi, apa yang menjadi alasan KPUD Memasak mencoret saudara Jaka Sempung sebagai daftar calon tetap? Saya juga tidak tahu alasan KPUD Kabupaten Memasak untuk mencoret saudara Jaka Sempung dari daftar calon tetap DPRD Kabupaten Memasak. Terima kasih saudara saksi. Apa dari Bapak? Saya persilakan terlebih dahulu ke Bapak Patri, silakan. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui salah satu calon DPRD dari Partai Nusantara pernah tersangkut kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika? Iya, yang mulia. Terima kasih. Saya persilakan ke Bapak Habib. Baik. Menurut kesaksian saudara, bahwa saudara mengetahui bahwa salah satu calon DPRD
dari Partai Nusantara pernah tersangkut kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jika saudara sudah mengetahuinya, mengapa saudara masih mengajukan Jaka Sembung sebagai calon DPRD dari Partai Nusantara? Begini yang mulia, karena kami selaku LO Partai Nusantara Kabupaten Manasa berpedoman pada pasal 240 ayat 1 poin G, di mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama bersangkutan sudah mengumumkan bahwa pernah berstatus narapidana ke publik. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Itu dari saya kira dulu. Selanjutnya kepada pemohon, jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saksi, saya persilakan. Sudah tidak ada yang mulia. Tidak ada ya? Tidak ada. Selanjutnya kepada saudara termohon, saya persilakan jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saksi. Ada? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah masih ada keterangan tambahan yang ingin disampaikan sekaitan dengan pokok sengketa ini? Terima kasih yang mulia, saya kira sudah cukup kesaksian yang saya sampaikan hari ini dan mungkin sudah cukup yang kami bicarakan. Baik, jika tidak ada lagi keterangan tambahan yang ingin saksi sampaikan, kami majelis mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara saksi sudah hadir pada sidang hari ini dalam memberikan keterangan, dan selanjutnya kami mempersilahkan saudara saksi untuk kembali ke tempat, atau jika sekiranya saksi ada kegiatan lain yang akan dirasakan pada ini sudah dibolehkan untuk meninggalkan ruang sidang. Silakan. Selanjutnya kepada termohon, apakah saksi yang akan diajukan itu sudah bisa dihadirkan dan siapa-siapa saksi yang akan dihadirkan pada sidang kali ini? Terima kasih yang mulia. Kami dari pihak termohon sebelumnya memohon maaf kepada majelis sidang karena sekiranya rencana kami dari awal akan menghadirkan 2 saksi fakta, tetapi kemarin kami dapat informasi bahwa salah seorang saksi fakta yaitu mantan anggota KPUD Mamasa Bapak Melki saat ini dalam kondisi sakit dan sementara dirawat di rumah sakit, maka tidak dapat hadir pada saat ini untuk memberikan keterangan. Dan kami juga mohon maaf karena tiba-tiba kami diluar dari saksi kami yang kedua Pak Esa sebentar dalam perjalanan tetapi karena macet, jadi mungkin agak terlambat untuk dapat menghadiri sidang. Maka mohon kepada yang mulia untuk dapat berdiskusi dan Jadi sekali lagi saya minta kepada pengunjung sidang supaya tertib, jangan bikin gaduh. Kita bersama-sama hormati jalannya persidangan pada hari ini. Ya, silakan tertib ya. Oke, kepada termohon silakan dilanjut. terima kasih yang mulia. Jadi seperti yang kami telah sampaikan sebelumnya bahwa saksi kami atas nama dan Bang Esa ini masih dalam perjalanan, jadi mungkin agak terlambat datang. Maka mohon kepada yang mulia sekiranya dapat mendiskusi dan sementara. Demikian yang mulia. Terima kasih. Kira-kira apa saksi saudara ini bisa hadirkan jika kami beri waktu selama 1 jam? Siap yang mulia. Kita 1 jam. Baik, oleh karena
termohon belum bisa menghadirkan saksinya saat ini dan saksinya dalam perjalanan yang sesuai keterangan termohon ini sudah dekat, tapi karena macet belum bisa hadir, maka kami akan beri kesempatan untuk menghadirkan saksinya 1 jam dari sekarang, mengingat pemohon sudah menghadirkan saksinya, sehingga kita harapkan bahwa termohon juga bisa menghadirkan saksinya dalam sidang hari ini. Bagaimana saudara pemohon kalau kita beri kesempatan kepada termohon ya untuk menghadirkan saksi? Ya, yang mulia, saya rasa tidak ada masalah, kita tunda sidang dulu. Terima kasih, yang mulia. Baik, terima kasih. Sidang kita skors karena waktu sekarang menunjukkan pukul 10:03, maka sidang akan kita lanjutkan nanti pada pukul 11:03. Sidang diskors. Majelis sidang meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Skor sidang dicabut. Saudara termohon, apakah saksi sudah bisa dihadirkan di persidangan ini? Siap yang mulia, sudah. Baik, jika sudah siap ya, supaya saksi dihadirkan dalam ruang persidangan. Ya, silakan dulu. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Siap yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah benar saudara bernama Daeng Manggesak yang beralamat di Kelurahan Taulian, Kecamatan Taulian, Kabupaten Mamasa? Siap, benar yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara saksi untuk maju ke depan majelis untuk memperlihatkan identitas berupa KTP. Disilakan. Saudara saksi, apakah saudara bersedia saya ambil sumpah atau janjinya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan ini? Siap, bersedia yang mulia. Berdasarkan agama apa? Berdasarkan agama Kristen. Baik. Kepada rohaniawan saya persilakan untuk mengambil tempat. Saudara saksi silakan mengambil posisi dan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Kepada rohaniawan dan saksi saya persilakan kembali ke tempat. Saudara saksi, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi, namun sebelum saudara memberikan jawaban atau keterangan, kami harapkan bahwa saudara memberikan jawaban dengan ringkas dan jelas sesuai dengan apa yang saudara ketahui, tidak perlu terlalu lebar di luar dari apa yang ditanyakan oleh majelis. Dipahami ya. Baik. Pertanyaan pertama, apakah bisa saudara saksi jelaskan apa jabatan saudara saat ini? Siap, petugas pelaksana SK3 di Polres Kabupaten Mamasa yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi mengatakan bahwa di dalam formulir ada pertanyaan tentang apakah pernah tersangkut tindak pidana. Apakah saat saudara Jakasepung mengisi pertanyaan tersebut, apa jawaban yang dituliskan dalam formulir pengisian tersebut? Tidak pernah tersangkut tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Apakah dari majelis masih ada? Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak. Saudara saksi, dari mana saudara mengetahui kalau salah satu calon anggota DPRD atas nama Jakasepung pernah tersangkut kasus tindak pidana
penyalahgunaan narkotika. Siap, pada tanggal 7 Juni 2022 kami mendapatkan surat dari KPUD Kabupaten Mamasa perihal adanya mantan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika yang mulia. Terima kasih. Izin dari saya cukup. Saya persilakan Pak Hafid. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Pada saat saudara saksi mengetahui atau mendapatkan surat dari KPUD Kabupaten Mamasa perihal pemberitahuan adanya mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa, apa yang saudara lakukan? Saya langsung berkoordinasi dengan Satuan Narkotika dan mereka membenarkan bahwa yang bersangkutan pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang mulia. Baik, terima kasih. Saya kira dari saya cukup. Selanjutnya kepada pemohon, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Cukup ya. Selanjutnya kepada saudara termohon, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, tidak ada. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan sekaitan dengan pokok perkara dalam sengketa ini? Siap, sudah cukup yang mulia. Baik saudara saksi, jika sudah tidak ada lagi keterangan lain yang ingin ditambahkan, kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir memberikan keterangan dalam persidangan ini, dan tentu kami mengharapkan kesediaan Bapak jika sekiranya masih ada keterangan lain yang kami butuhkan untuk bisa hadir memberikan keterangan lagi dalam persidangan ini. Dengan selesainya penyampaian keterangan ini, maka kami mempersilahkan saudara saksi untuk kembali ke tempat, dan jika saudara saksi ada kesibukan lain pada hari ini, maka kami mempersilahkan dan mengizinkan untuk meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih, silakan. Dengan selesainya kita mendengarkan keterangan saksi pada sidang ini, maka sidang mendengarkan keterangan saksi dan pemeriksaan alat bukti kita cukupkan, dan selanjutnya kita akan mengagendakan sidang berikutnya dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pemohon dan termohon yang kita akan agendakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Terkait dari jadwal ini, apakah ada tanggapan dari saudara pemohon? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara termohon, apakah ada tanggapan dengan agenda sidang berikutnya? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian, kami beritahukan bahwa agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan kesimpulan pemohon dan termohon yang kita agendakan pada hari Kamis tanggal 16 bulan Juni tahun 2022 pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Pemberitahuan ini sudah merupakan undangan resmi kepada para pihak, dan kami tidak akan menerbitkan lagi undangan resmi secara tertulis untuk mengikuti persidangan berikutnya. Sidang ditutup. Majelis sidang meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register permohonan nomor 1 garing Bawaslu Mendatar MS garing 6 Romawi garing 2022 dengan agenda sidang mendengarkan kesimpulan pemohon dan kesimpulan termohon saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang kita hari ini, yaitu mendengarkan kesimpulan dari pemohon dan kesimpulan dari termohon, maka nantinya saya akan mempersilahkan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Dan sebelumnya saya mempersilahkan terlebih dahulu kepada saudara pemohon untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir dalam sidang hari ini. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia.
kami perkenalkan diri. Saya sendiri selaku kuasa hukum dari Partai Nusantara atas nama Bapak Yanto. Kemudian saya bersama dengan Ketua Partai Nusantara Bapak Rudi. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Saya persilakan kepada termohon untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadir dalam sidang hari ini. Disilakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kami perkenalkan diri. Nama Rido, Ketua KPUD Kabupaten Mamasa. Hadir bersama dengan rekan saya Pak Fernandus, juga anggota KPUD Kabupaten Mamasa. Demikian yang mulia. Terima kasih. Saudara pemohon, apakah saudara sudah siap untuk membacakan kesimpulan akhir dari saudara? Sudah. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kesimpulan kami pada proses persidangan yang sudah kita lalui beberapa hari ini, yang pertama itu adalah ucapan terima kasih kepada pihak Bawaslu yang sudah memfasilitasi kami dalam proses sengketa terkait dengan masalah pencoretan salah satu calon anggota DPRD dari Partai Nusantara. Kemudian yang kedua adalah kami tetap berharap kepada Bawaslu Kabupaten Mamasa sebagai sidang adjudikasi ini memberikan kepada kami keadilan berupa memasukkan kembali saudara Jaka Sambung ke dalam calon anggota DPRD Partai Nusantara ke dalam daftar calon tetap. Mungkin itu saja kesimpulan dari kami. Terima kasih. Terima kasih, mohon. Selanjutnya kepada termohon kami persilahkan untuk membacakan kesimpulan akhirnya. Disilakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kami akan membacakan kesimpulan akhir kami. Setelah kami mengikuti sidang adjudikasi yang telah difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dan kami dari pihak termohon telah mendengarkan permohonan dari pihak pemohon, maka kesimpulan kami yaitu tetap menolak seluruh dalil yang telah disampaikan oleh pemohon. Demikian yang mulia. Terima kasih. Terima kasih, saudara termohon. Dengan selesainya penyampaian dari kesimpulan para pihak, baik dari pemohon dan termohon yang sudah menyampaikan kesimpulan akhirnya pada sidang hari ini, maka sidang dengan agenda mendengarkan kesimpulan akhir dari para pihak itu kita cukupkan, dan kami beritahukan bahwa agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekaitan dengan jadwal ini, apakah ada tanggapan dari saudara pemohon? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saudara termohon terkait dengan jadwal ini, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kami beritahukan bahwa sidang selanjutnya adalah dengan agenda pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemberitahuan ini sudah merupakan undang resmi kepada para pihak, dan kami tidak akan menentukan lagi surat panggilan secara tertulis kepada para pihak. Sidang ditutup. Sidang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register permohonan 01/Bawaslu mendatangi MES/6 Romawi /2022 dengan pemohon nama Rudi, alamat Mamasa, nomor KTP agar bisa dibacakan, jabatan Ketua DPD Partai Nusantara Kabupaten Mamasa,
dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pemohon dan termohon, sebelum kita melanjutkan sidang ini, saya persilakan terlebih dahulu kepada pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa-siapa yang hadir dalam sidang hari ini. Disilakan. Baik, Yang Mulia, kami dari pihak pemohon hadir saat ini, saya sendiri selaku kuasa hukum atas nama Perdianto, dan saya bersama dengan Ketua Partai Nusantara Bapak Rudi. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Selanjutnya kepada termohon, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, siapa-siapa yang hadir dalam sidang hari ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kami memperkenalkan diri. Nama Vino, jabatan Ketua KPUD Kabupaten Mamasa. Saya hadir bersama dengan rekan saya, Bapak Ferdinandus, anggota KPUD Kabupaten Mamasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Putusan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor register permohonan 01 Bawaslu mendarat MS /6 Romawi 2022 demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa memeriksa dan menyelesaikan proses sengketa pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dalam mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu permohonan dari nama Rudi, alamat Mamasa, nomor KTP anggap sudah dibacakan, jabatan Ketua DPD Partai Nusantara Kabupaten Mamasa. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu atas keputusan KPUD Mamasa nomor 15 KPUD MS /6 Romawi 2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang perubahan atas keputusan KPUD Mamasa nomor 10 KPUD MS /6 Romawi 2022 tanggal 4 Juni 2022 tentang penetapan DCT KPUD Kabupaten Mamasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam pemilu tahun 2022. Selanjutnya disebut pemohon berharap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang berkedudukan di Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut termohon tentang dulu sengketa menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dengan nomor register 01 Bawaslu mendarat MS /6 Romawi 2022 tanggal 10 Juni 2022 dengan permohonan sebagai berikut. Pokok permohonan anggap sudah dibacakan. Jawaban termohon anggap sudah dibacakan. Kesimpulan pemohon anggap sudah dibacakan. Kesimpulan termohon anggap sudah dibacakan. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Mamasa anggap sudah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dari pemohon telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa pemohon adalah Ketua DPD Partai Nusantara Kabupaten Mamasa. Menimbang bahwa objek sengketa ini adalah keputusan KPUD Mamasa nomor 15 KPUD MS /6 Romawi 2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan DCT KPUD Kabupaten Mamasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dalam pemilu tahun 2022. Menimbang bahwa telah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses yang dihadiri oleh pemohon dan termohon, tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara akuo oleh majelis adjudikasi. Menimbang bahwa menjadi fakta adjudikasi terhadap dokumen persyaratan calon anggota DPRD, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Polewali, bahwa nama Jaka Sembung tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
karena yang bersangkutan telah memberikan keterangan tidak benar atau palsu kepada Pengadilan Negeri Polewali. Menimbang bahwa menjadi fakta adjudikasi permohonan tidak mengisi dengan benar atau memberikan keterangan tidak sesuai dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pengisian BB1 dan BB2 yang ada dalam lampiran PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamasa hari Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 oleh 1. Rustam SPD MM, 2. Patrick SH, 3. Abdul Hafid SPD MPD, masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, Rustam selaku ketua, Patrick SH, Abdul Hafid SPD MPD, masing-masing sebagai anggota. Kami perlu beritahukan kepada pemohon, oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam sidang adjudikasi ini adalah tentang surat keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap atau DCT, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila pemohon tidak menerima putusan ini, maka masih dibuka ruang keadilan bagi pemohon dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa surat keputusan KPU tentang penetapan DCT dimaksud. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka sidang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register permohonan 01 garing Bawaslu mendatar MS garing 6 Romawi garing 2022 dinyatakan ditutup. Majelis sidang meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang adjudikasi sengketa proses selesai.